Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Meriam dengan Kak Erlinda. Nah, saat ini kita mau ibadah bersama. Kita tetap belum bisa bertatap muka, tetapi kita percaya, kita bersatu hati, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, sehingga kami ada, bagaimana kami ada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, pagi hari ini anak-anak-Mu sungguh bersyukur kepada Engkau kalau Engkau masih memberi nafas bagi kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dan juga kami yang di sini untuk kami mempunyai semangat ya Tuhan, untuk kami mau menyembah dan memuji Engkau. Tuhan, ini doa kami dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kalau minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah, berarti saat ini kita juga harus meniru apa yang telah Tuhan perbuat buat kita. Tuhan telah mengorbankan darahnya. Tuhan sudah menjadi sahabat buat kita, sahabat yang mau merelakan segala-galanya, yang mau mengorbankan darahnya untuk kita. Nah, kita mau membalas cinta kasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Kita akan puji Dia, kita akan sembah Dia. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Kami mau memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Engkau baik buat kami. Engkau Allah terbaik buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan dan Bapa kami. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, percayakan Tuhan Yesus itu baik. Nah, kakak percaya pasti kalian di rumah tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan kita Yesus itu adalah Tuhan yang terbaik. Kita mau mengasihi Dia lebih lagi dan lebih lagi karena Dia adalah sumber kasih. Ya, haleluya. Kita puji Dia dengan pujian KASIH. Apa bacanya? Kasih. Ya, yaitu Tuhan telah mengasihi kita. Ya, kita puji Tuhan. Kasih, kasih, kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Katakan kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih.
Yesus. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Cuit-cuit, pam 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 pam, shalalala. Cuit-cuit, pam 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 pam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Cuit, pam 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 pam, shalalala. Cuit, pam 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 pam, shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, percayalah, percayalah. Ya, adik-adik, kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena adik-adik tetap percaya kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat kita semua. Yuk, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mau dengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi berkat buat kita. Kita akan muji Tuhan dengan pujian firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, karena Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, karena Kau di besertaku,
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih boleh Tuhan memuji nama-Mu Tuhan. Kami masih punya kesempatan Tuhan untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja atas hidup kami. Tuhan Yesus, jikalau saat ini Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak sekolah minggu mau mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan berbicara melalui guru yang sebentar akan mengajar kami Tuhan. Pakai guru kami Tuhan untuk mengajar kami, dan kami anak-anak sekolah minggu yang diajar Tuhan boleh menerima dan boleh menerima berkat firman Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Wah, senang sekali ya hari ini karena kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online sekolah minggu. Puji Tuhan. Hari ini Kak Ardi akan temani adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo silahkan diambil Alkitabnya. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan supaya nggak ketinggalan. Hari ini cerita firman Tuhan tentang apa? Oke, sebelum Kak Ardi menyampaikan firman Tuhan, Kak Ardi akan memperlihatkan satu video yang sangat lucu dan membuat kita gemes kalau lihatnya. Karena benar-benar menarik. Ayo kita lihat sama-sama cuplikan videonya. Gimana? Sudah lihat videonya bukan? Wah, lucu sekali videonya. Kakak sambil lihat, wah sambil tersenyum-senyum karena kagum melihat seekor burung kecil yang tadinya tidak berani, akhirnya berani. Adik-adik, saat kakak menonton video ini, di pikiran kakak nggak yakin. Kakak ragu sekali. Masa bisa seekor burung kecil melawan ombak yang ada di tepi pantai dan dia tidak hanyut. Dan akhirnya juga dia bisa mencari kerang untuk dimakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal dia seekor burung kecil. Kakak tadi berpikir, masa bisa ya? Kok bisa seperti itu? Ternyata bisa. Jadi hal itu menarik bukan untuk kita lihat? Hari ini Kak Ardi mau sampaikan cerita firman Tuhan tentang seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia bukan laki-laki tapi bisa memimpin perang. Dia bukan seorang pemimpin yang besar tapi dapat mengalahkan musuh bersama dengan orang-orang yang dipimpinnya. Padahal dia bukan laki-laki tetapi perempuan. Hebat bukan? Wah, penasaran gak dengar cerita ini? Kak Ardi mau sampaikan ceritanya buat kita semua. Adik-adik silahkan dengar ya. Adik-adik tahu dengan Yosua? Ya, betul sekali. Dia adalah orang yang menuntun bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, menggantikan tugas daripada Musa. Yosua lah yang menuntun bangsa Israel serta yang membantu membagi warisan tanah untuk bangsa Israel memiliki di tanah Kanaan. Bahkan sampai sekarang mereka masih tinggal di tanah Kanaan, tanah Palestina. Berkat apa? Berkat bantuan daripada Tuhan melalui Yosua. Hal itu dibuktikan melalui ketaatan bangsa Israel dan Yosua sehingga mereka bisa menggapai dan menduduki tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Setelah Yosua mati adik-adik, apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Bangsa Israel ternyata mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengikuti perilaku orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Orang yang ada di tanah Kanaan itu adik-adik mereka menyembah berhala. Bangsa Israel ketika Yosua mati, mereka juga ikut menyembah berhala dan mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka yang tadinya sering beribadah kepada Tuhan, setiap hari Sabat,
setiap hari Minggu mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika Yosua mati, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka meninggalkan Tuhan hanya karena apa yang mereka sukai. Adik-adik, jangan sampai nggak ibadah sekolah minggu ya, hanya karena kegiatan-kegiatan yang kita miliki. Misalnya karena terlalu asik main game, jadi akhirnya lupa kalau hari itu adalah hari Minggu dan kita harus beribadah. Terlalu asik bermain, jadi akhirnya lupa untuk beribadah. Adik-adik, itu termasuk menyembah berhala loh, karena kita meninggalkan Tuhan dan mengutamakan apa yang kita sukai. Dan itu Tuhan Yesus Allah kita tidak senang. Maka daripada itu kita harus tetap setia kepada Tuhan lewat kita beribadah kepadanya. Lalu apa yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka tidak setia lagi kepada Tuhan? Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kakak akan baca buat kita semua Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat yang pertama. Di situ temanya Deborah dan Barak, tema Alkitabnya di situ ya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Apa yang jahat di mata Tuhan itu apa ya Kak? Mereka menyembah berhala. Mereka hidup seperti orang Kanaan yang melakukan dosa-dosa lainnya. Lalu apa yang terjadi setelah mereka melakukan hal demikian? Ayat yang kedua mengatakan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu Sisera menindas mereka dengan sangat kejam dan keras. Mereka diperlakukan seperti dalam kekerasan-kekerasan yang kita lihat. Wah, hal itu menakutkan sekali. Karena bangsa Israel akhirnya melihat hal itu, mereka tidak tahan lagi. Dan di ayat yang ketiga, apa yang bangsa Israel lakukan? Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas Israel dengan sangat keras. Wah, bangsa Israel ditindas dengan sangat keras, diperlakukan, dihina, hartanya diambil, apalagi perlakuan-perlakuan kekerasan, mereka dipukul. Bukan hanya itu, mereka mungkin dijadikan budak di sana oleh Sisera. Mereka diperintahkan untuk melakukan ini itu oleh Sisera, dan hal itu tidak disukai oleh orang Israel. Akhirnya orang Israel berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka melalui seorang nabiah. Nabiah di situ adalah penyambung lidahnya Allah. Siapakah dia? Mari kita lihat siapakah dia. Deborah adalah seorang hakim dan juga nabi serta pemimpin perang pada waktu itu, khususnya di ayat ini yang membantu bangsa Israel mengalahkan Sisera dan Raja Kanaan. Hakim di situ adik-adik adalah sebutan terhadap pemimpin yang tinggi sebelum adanya kerajaan di Israel. Deborah adalah istri Labot, hakim di Israel, dan seorang nabiah penyambung lidah Allah. Dia memimpin perang bahkan sampai mengalahkan tentara-tentara yang begitu sangat kuat, padahal dia adalah seorang perempuan. Orang Israel ditindas sebelum kemenangan itu selama 20 tahun lamanya. Orang Israel menangis dan berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab seruan mereka lewat Deborah. Adik-adik boleh baca firman Tuhannya di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 di situ. Apa yang Tuhan katakan terhadap mereka. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinom
dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yahbin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Di situ yang terjadi ialah Tuhan menyampaikan firman-Nya lewat Deborah, dan ia mau membantu bangsa Israel mengalahkan Sisera, raja Kanaan di situ. Dan apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya orang Israel mampu mengalahkan Sisera bersama dengan raja dan orang-orang Kanaan. Bahkan sampai Sisera mati lewat tangan seorang perempuan. Tuhan mengacaukan peperangan pada waktu itu. Sisera menggerahkan seluruh pasukannya dan kereta-kereta besinya. Tetapi Tuhan campur tangan di sana. Ia mengerahkan dan ia mengacau balaukan kawanan tentara Sisera pada waktu itu. Sehingga mereka mati dan terbunuh oleh orang Israel karena kekacauan itu. Hebat bukan apa yang Allah lakukan buat mereka? Tapi apa yang terjadi? Sisera kabur adik-adik. Sisera kabur, dia pergi dan dia bersembunyi di tempat kemah Yael. Di tempat kemah Yael seorang perempuan, istri daripada Heber. Di situ dia bersembunyi. Tetapi ketika Sisera tidur, Yael mengambil patok kemahnya lalu menancapkannya ke pelipis daripada Sisera dan memukulkan dengan palu sehingga patok kemah itu tertancap sampai ke otak kepalanya, bahkan sampai tembus ke tanah. Daripada itu akhirnya matilah Sisera karena patok yang ditancapkan ke kepalanya. Itulah pertolongan Tuhan yang terjadi di antara bangsa Israel adik-adik. Maka daripada itu adik-adik, lewat cerita firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan dapat memakai siapa saja untuk jadi alatnya. Maka daripada itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah menganggap remeh orang lain. Seperti yang di video tadi, kakak menganggap remeh burung yang kecil, tetapi akhirnya dia bisa bahkan sampai melawan ombak di pinggir pantai dan tidak hanyut ke bawah arus. Karena apa? Karena ia bisa ternyata. Terkadang kita sering meragukan orang lain, menganggap remeh orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya siapa? Papa mama. Gak mungkin papaku bisa melakukan ini, dia kan seperti ini. Gak mungkin adikku bisa. Kita juga mungkin meremehkan pembantu kita. Gak mungkin dia bisa membeli mainan karena dia kan gak punya uang. Atau pengemis-pengemis di pinggir jalan, atau tukang-tukang beca misalnya. Kita meremehkan mereka karena status sosialnya mereka. Hal itu tidaklah boleh kita lakukan adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memandang orang lain dengan sama, tanpa melihat bagaimana keberadaan mereka. Yang terpenting di mata Tuhan mereka juga berharga loh. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga jangan meremehkan apa yang kita temui. Gak mungkin dia bisa juara 1 di kelas, kan aku lebih pintar daripada dia. Kita harus bisa menggunakan kemampuan kita untuk hal-hal yang dapat membawa kita bisa menjadi anak-anak yang hebat tanpa harus meremehkan orang lain. Aku punya ini, aku punya itu, kamu enggak. Kasihan ya. Hal itu juga tidak boleh dilakukan. Sebab itu adalah bentuk kita meremehkan orang lain. Dan ketika kita melakukan hal itu,
Misalnya, secepatnya kita bertobat kepada Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan dulu mendatangkan malapetaka seperti yang terjadi di bangsa Israel, baru kita bertobat. Kita tidak bolehlah demikian. Kita harus senantiasa mau datang pada Tuhan dan meminta ampun pada Tuhan. Ingat, Tuhan mengasihi kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tidak memandang rendah orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebab di mata-Mu Tuhan, kami adalah anak-anak yang berharga dan sama di hadapan Engkau. Tuntun adik-adik sekolah minggu, tuntun kami semua untuk kami senantiasa taat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika kami mau melakukan kesalahan, ketika kami sedang melakukan dan sudah melakukan kesalahan, Engkau mengingatkan kami untuk kami berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Tuntun adik-adik di rumah, tuntun hidup mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.